Front Pembela Islam atau FPI Cabang Surakarta menuntut Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah agar menangani kasus korupsi Rumah Sakit Yayasan Kesehatan dan Sosial Syariat Islam atau YAKSI Sragen sesuai dengan undang-undang. Sebab sejak tahun 1999 hingga 2011, kasus ini tak kunjung usai. Hal tersebut dikatakan Ketua FPI Cabang Surakarta, Khairul RS, saat melakukan audiensi yang diterima oleh Asisten Pidana Hukum Sadiman di kantor Kejati Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu pagi, 14 Maret. Khairul yang datang dengan rombongannya itu mengatakan kasus tersebut tak kunjung usai karena tersangka Sudarman yang seorang pengurus yayasan melakukan manipulasi yang hingga kini tak pernah melaporkan masalah keuangan ke pihak YAKSI. Sedangkan uang yang Sudarman gelapkan dari tahun 1999 hingga 2007 mencapai 3,3 miliar rupiah. Untuk itu, pihak YAKSI meminta Sudarman untuk tetap mengembalikan uang yang didapat dari para donatur. Sebab rumah sakit YAKSI ini berbasis dari umat untuk umat yang mempunyai misi sosial untuk membantu rakyat miskin yang tak mampu berobat. Selain itu, Khairul juga mempermasalahkan pengacara Sudarman, yakni Heru Notonegoro yang menurutnya pernah terpidana kasus korupsi dan gelar palsu. Dia tidak berhak menjadi seorang pengacara. Sebab sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, seorang advokat yang pernah menjadi terpidana tidak berlaku lagi. Saya berbicara masalah penegakan hukum di wilayah Sragen khususnya ya. Kalau ini berkaitan wilayah Sragen untuk kasus Yayasan YAKSI untuk ditanganin dengan benar sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, kami memang mempermasalahkan pengacara saudara Sudarman yang saat sekarang sudah menjadi tersangka di dalam masalah YAKSI ini. Pengacaranya adalah Heru Notonegoro, yang dia ini di samping pengacara terkenal, dia sudah menjadi terpidana, pernah terpidana juga, menjadi terpidana dalam kasus korupsi, kemudian gelar palsu dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 kalau nggak salah tahun 2003 itu advokatnya harus sudah dicabut gitu. Artinya dia tidak ada hak lagi untuk menjadi pengacara. Nah, ini. Yang kedua, kasus ini mulai dari tahun 99 sampai tahun 2011 tidak kunjung selesai karena saudara Sudarman ini sebenarnya adalah pengurus yayasan juga, tapi dia manipulasi di situ kemudian menguasai sampai sekarang masalah keuangan juga tidak pernah dilaporkan ke Yayasan YAKSI. Itu aja perkaranya. Jadi ini adalah pelanggaran yang sangat luar biasa karena Sudarman mengaku bahwa dia ini adalah sebagai kebal hukum. Maka dari itu kami dari Front Pembela Islam, apa betul di negara kita ini ada yang namanya kebal hukum? Kalau kita kawal, kira-kira penegak hukum ini bekerja dengan baik atau tidak? Dan ternyata dalam waktu 2 bulan, saudara Sudarman dengan kita kawal sudah menjadi tersangka. Kemudian Sumardi sekarang sudah diadili di Pengadilan Negeri Sragen, sudah dipidana, gitu ya. Jadi intinya ini adalah penegakan hukum yang berada di wilayah Sragen. Dari Semarang, Apit Yulianto, Suara Merdeka.tv.